Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ratu Melati Angelia dari SMA Negeri 86 Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks dan sel elektrokimia yang ditugaskan oleh Ibu Endang Mulyaningsih selaku guru kimia SMA Negeri 86 Jakarta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Selanjutnya, reaksi redoks dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, reaksi reduksi, yaitu reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron atau pelepasan oksigen pada suatu molekul, atom, maupun ion. Contoh reaksi reduksi yaitu Cu2+, plus 2 elektron menghasilkan Cu. Selanjutnya reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron atau penambahan oksigen pada suatu molekul, atom, maupun ion. Contohnya, Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron. Selanjutnya, reaksi non-redoks merupakan reaksi yang tidak melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Tidak terjadi penambahan maupun pengurangan bilangan oksidasi dari sistem. Contohnya, MgCl2 plus Na2SO4 menghasilkan MgSO4 plus NaCl. Selanjutnya, reaksi autoredoks. Dalam reaksi redoks dikenal reaksi autoredoks atau biasa disebut dengan reaksi disproporsionasi, yaitu merupakan reaksi di mana suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya, Cl2 plus 2KOH menghasilkan KBr plus KClO plus 2H2O. Selanjutnya kita akan membahas contoh dan pembahasan reaksi redoks. Di sini kita memiliki larutan MnO4- plus C2O4 menghasilkan MnO2 plus CO2. Di sini kita sudah mencari biloksnya. Selanjutnya, kita setarakan atom yang biloksnya naik atau turun. Di sini kita hubungkan Mn yang berada di ruas kiri dengan Mn yang berada di ruas kanan. Sudah terlihat bahwa Mn di ruas kiri dan di ruas kanan, biloksnya itu turun 3 elektron. Selanjutnya, C di ruas kiri kita hubungkan dengan C di ruas kanan. Maka sudah terlihat biloksnya itu naik 2 elektron. Karena C di kiri ini 2 dan di kanan ada 1, maka kita kalikan 2 menjadi 2CO2. Selanjutnya, kita setarakan elektronnya dan cari KPK dari 3 dan 2, yaitu 6. Jika kita akan setarakan, maka harus dikali 3E dikali dengan 2, 2 elektron dikali dengan 3. Maka hasilnya 2MnO4 plus 3C2O4 2- plus 4H2O menghasilkan 2MnO2 plus 6CO2 plus 8OH-. Selanjutnya kita setarakan oksigennya. Di ruas kiri ada 20 oksigen, dan di ruas kanan ada 16 oksigen. Selisihnya itu ada 4 oksigen. Maka kita tambahkan di ruas kiri ini 4H2O, sesuai dengan lebihnya oksigen. Dan di ruas kanan ditambahkan 2 kali lipat dari 4H2O, yaitu 8OH, untuk disetarakan. Untuk soal selanjutnya, ada Cr2O7 2- plus C2O4 menghasilkan Cr3 plus CO2. Di sini kita juga sudah mengetahui biloks-biloks dari larutan ini. Selanjutnya, kita cari yang mengalami reduksi dan oksidasi. Di sini sudah tertanda bahwa Cr di ruas kiri
dan Cr di ruas kanan ini mengalami reduksi, dan C di ruas kiri dengan C di ruas kanan mengalami reaksi oksidasi. Dan hasilnya Cr2O7 2- plus 3C2O4 2- plus 14H+ menghasilkan 2Cr3+ plus 6CO2 plus 7H2O. Agar seimbang dengan muatan di kanan, maka di ruas kiri kita tambahkan 14H+. Dan di ruas kanan, kita tambahkan 7H2O karena disetarakan dengan 14H+. Selanjutnya kita akan membahas sel elektrokimia yang berisi sel volta, korosi, dan sel elektrolisis. Sel elektrokimia adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi yang dihasilkan dalam reaksi redoks menjadi energi listrik. Sel ini memiliki dua jenis, yaitu sel volta atau sel galvanik dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Contoh sel volta adalah baterai listrik. Selanjutnya korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis dalam logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Selanjutnya, sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus listrik dialirkan ke sel tersebut. Contoh sel elektrolisis adalah penguraian garam menjadi unsur pembentuknya yaitu natrium dan klorin. Selanjutnya kita akan membahas contoh sel volta dan pembahasannya. Di sini kita memiliki larutan magnesium dan tembaga. Untuk magnesium, E0-nya sama dengan min 2,37 volt. Untuk tembaga, E0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Pertanyaannya, tentukan A. Reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya. Yang B. Potensial sel. Pembahasannya. Anoda akan terjadi reaksi pelepasan elektron, sehingga rumusnya L menghasilkan Ln plus ditambah N elektron. Untuk katoda akan menangkap elektron, maka rumusnya Ln plus ditambah N elektron menghasilkan L. Untuk reaksinya pada anoda, Mg menghasilkan Mg2 plus 2 elektron. Untuk katoda, Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. Untuk reaksi selnya, anoda dan katodanya ditambah menjadi Mg plus Cu2 plus menghasilkan Mg2 plus Cu. Selanjutnya, potensial sel. Potensial sel diperoleh dari selisih. E0 sel sama dengan E0 katoda min E0 anoda sama dengan E0 Cu min E0 magnesium. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Untuk E0 Cu itu plus 0,34. Untuk E0 magnesium min 2,37. Lalu akan menghasilkan plus 2,71 volt. Selanjutnya kita akan membahas contoh elektrolisis dan pembahasannya. Untuk soalnya, tuliskan reaksi elektrolisis terhadap A. Larutan tembaga 2 sulfat dalam air dengan elektroda grafit. Yang B. Lelehan CaCl2 dengan elektroda platina. Pembahasannya untuk opsi A, kita ionisasikan dulu larutan CuSO4-nya. Tembaga 2 sulfat itu adalah CuSO4, diionisasi menjadi Cu2 plus SO4 2-. Karena katoda min, maka yang positif lari ke katoda. Yang negatif akan lari ke anoda karena bermuatan positif. Di katoda, Cu2 akan mengalami reduksi menjadi 2Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. Di anoda, karena grafit atau karbon, maka yang bereaksi adalah air. 2H2O menghasilkan 4H plus 4 elektron plus O2. Sehingga menghasilkan 2H2O
plus 2Cu2 plus menghasilkan 2Cu plus 4H plus O2. Untuk opsi yang B, lelehan CaCl. Lelehan artinya tidak dilarutkan dalam air. Pertama-tama kita ionisasi CaCl-nya dulu. Untuk katoda, di Cl2+, yang bereaksi adalah Cl2+-nya bukan air, sehingga Ca2+ plus 2 elektron menghasilkan Ca. Untuk anoda, karena elektrodanya platina, maka yang bereaksi adalah Cl2-nya sendiri, sehingga 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron, sehingga hasilnya Ca2+ plus 2Cl- menghasilkan Ca plus Cl2. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis. Yang pertama, sel volta adalah salah satu sel elektrokimia yang mampu menghasilkan listrik secara spontan. Listrik ini dihasilkan dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam larutan. Sedangkan sel elektrolisis sendiri merupakan sel elektrokimia yang mengalami reaksi kimia saat arus listrik dialirkan menuju sel tersebut. Pembahasan terakhir kita adalah kegunaan sel volta dan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, baterai kering seng karbon atau sel Lagrange digunakan pada radio, mainan, senter, dan sejenisnya. Yang kedua, baterai alkalin digunakan pada tape recorder dan mainan. Yang ketiga, baterai merkuri digunakan pada jam tangan dan kamera. Yang keempat, baterai perak oksida digunakan pada jam tangan, kamera, dan kalkulator. Yang kelima, baterai litium tionil klorida digunakan untuk backup memori pada kamera, remote control, dan lampu darurat. Yang keenam, aki atau baterai PB digunakan pada kendaraan bermotor. Yang terakhir, baterai NICD digunakan pada kalkulator, flash fotografi, kamera digital, laptop, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.